Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun waktumu nonton video ini. Dan semoga kalian nonton video ini dalam keadaan yang sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Oke, di kabar TKI kali ini aku akan ngebahas sebuah artikel yang lumayan menarik. Jadi akan aku up di video untuk konten kabar TKI kali ini. Nah, untuk kabar TKI kali ini aku akan ngebahas artikel dari seperti biasa Suara BMI yang judulnya Kesempatan Emas Pekerja Migran Belanda. Butuh 80.000 perawat orang tua dengan gaji 57 juta per bulan. Wow. Banyak sekali ya. Bener gak sih? Oke, langsung aja kita lanjut baca ya. Peluang bekerja sebagai perawat atau caregiver bagi pekerja migran Indonesia di Belanda terbuka lebar. Pasalnya, Belanda tengah membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya penduduk usia tua. Dalam 20 tahun terakhir, penduduk berusia 65 tahun meningkat dari 3,1 juta orang menjadi 4,7 juta orang. Ternyata untuk lowongan yang bergaji 57 juta tadi adalah pekerja perawat, yaitu khususnya perawat lansia. Sementara penduduk berusia 80-90 tahun juga mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Selain itu, sebanyak 23% perawat di Belanda telah berusia lebih dari 55 tahun. Bahkan Persatuan Perawat Belanda sudah memprediksi harus segera dilakukan upaya untuk bisa menyiapkan 80.000 lowongan kerja di bidang keperawatan yang harus diisi, kata Wakil Duta Besar RI di Den Haag, Belanda, Freddy Martin Panggabean namanya ya, dalam sebuah webinar Selasa 26 Oktober 2021. Freddy menyebut meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan juga mempengaruhi terhadap meningkatnya usia hidup rata-rata warga Belanda. Hal itu membuat kebutuhan dan fasilitas keperawatan seperti rumah sakit dan rumah jompo atau nurse home juga meningkat. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan dibutuhkan 130.000 tambahan rumah jompo. Menurutnya, bekerja menjadi perawat di Belanda sangat menjanjikan. Dari sisi penghasilan, gaji yang didapat perawat di Belanda berkisaran 2.000 euro atau sekitar 32 juta hingga 3.500 euro atau sekitar 57 juta per bulan. Selain itu, bila bekerja di akhir pekan akan mendapatkan tunjangan sebesar 122% hingga 160% dari gaji dan tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi. Gaji yang diterima sama dengan pekerja di sektor lain, jadi tidak ada diskriminasi. Namun ini tentu disesuaikan dalam gelar akademik, diploma, jabatan, dan pengalamannya, ujar dia. Namun, Freddy menjelaskan masih ada tantangan yang harus dihadapi para pekerja migran Indonesia yang ingin berkarir di Belanda. Pasalnya, kebijakan mempekerjakan pekerja asing di Belanda lebih mengutamakan pekerja asing dari negara European Economic Area atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yakni Jerman, Prancis, Luxembourg, Belanda, Italia, Belgia, serta Swiss. Di luar negeri, negara-negara tersebut pekerja asing harus memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan. Nah, jadi ternyata yang diutamakan ya dari Eropa. Kalaupun Indonesia ingin bekerja di sana juga mempunyai kesempatan, tapi mereka harus mempunyai skill yang mumpuni agar bisa bekerja di sana. Nah, jadi itu tadi artikel perihal untuk lowongan kerja ke luar negeri, yaitu di Belanda ya. Belanda membutuhkan 80.000 orang perawat orang tua. Nah, untuk akhir-akhir ini beberapa tahun ini memang yang dibutuhkan yaitu perawat lansia, baik di Jepang, di Taiwan, di Korea sama saja. Terutama yang paling banyak adalah di Jepang, karena akhir-akhir ini untuk tes IM Jepang juga ada untuk perempuan dan khususnya untuk pekerja perawat lansia di sana. Di sini juga Belanda juga membutuhkan banyak sekali perawat orang tua ya, perawat lansia. Ya, memang di sini aku informasikan untuk
peluang kerja ke Belanda, tapi seperti yang teman-teman ketahui untuk sekarang pemberangkatan kerja ke luar negeri itu masih belum ada. Jadi ini hanyalah kabar-kabar yang kabar burung lah istilahnya, karena ya untuk pemberangkatan ya belum pasti, untuk proses memang ada tapi pemberangkatan belum ada. Jadi ya buat teman-teman tetap bersabar ya, tetap bersabar aja. Mudah-mudahan BPI2MI dan Kemenaker segera mendesak negara-negara penempatan agar segera bisa memberangkatkan untuk CPMI yang sudah lama menunggu. Jadi ini ya berita yang sebenarnya nggak begitu penting ya menurutku, tapi ya aku apa aja supaya teman-teman bisa dapat referensi-referensi baru untuk bekerja di luar negeri selain Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, dan lain-lain. Ternyata sekarang ada juga yang untuk Belanda. Kemarin-kemarin juga Jerman sudah membuka, dan sekarang kesempatan kali ini Belanda. Oke, untuk di kabar TKI kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk pekerjaan ke luar negeri. Oke, thank you udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya. Bye bye. Lo kok nangis tuh Ayu?